billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berbahagia, marilah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita semua insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melanjutkan kajian kita terhadap buku Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pada pagi ini kita akan masuk ke satu pasal yang berjudul ikhlas. Saya kira kata yang sudah setiap hari kita dengar. Kita ingin lihat bagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membahas persoalan ini. Mungkin sebagian di antara kita ada yang bernama Pak Ikhlas, atau ada keluarga, ada teman atau sahib. Jadi kata-kata ikhlas dalam bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa sehari-hari. Ada orang namanya ikhlas, ada namanya mukhlis, ya, ada namanya mukhlas, ada apa lagi ya kalau nama di Indonesia, ya, mukhlisin ada ya. Kalau perempuan mukhlisah, ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memulai bab ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan ikhlas. Ayat-ayat Quran mengenai ikhlas juga hampir setiap hari kita dengar dibacakan oleh para khatib, para mubalik. Dimulai dari surah Al-Bayyinah yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa yuqimus salata, dan seterusnya. Dan tidaklah mereka itu, maksudnya orang yang beragama itu, tidaklah orang beragama itu diperintahkan oleh Allah kecuali menyembah Allah dalam keadaan ikhlas, ya. Maksudnya pada hakikatnya tidak ada perintah agama kecuali intinya cuma itu, ya, menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Jadi kalau seluruh agama itu dikompres, diambil sarinya itu agama, maka sarinya agama itu adalah beribadah dengan ikhlas. Nih. Agama ini kan terdiri daripada akidah, syariah, akhlak. Akidahnya itu luas sekali, syariahnya itu luas sekali, akhlaknya luas sekali, sampai kalau seluruh lautan menjadi tinta menuliskan kalimat-kalimat Allah tidak cukup. Tapi kalau dikompres, dipres, diringkas seluruh agama itu, maka perintah agama itu intinya adalah beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan agama bagi Allah itu ya agama yang seperti itu. Ini agama yang intinya adalah beribadah dengan ikhlas. Beribadah dalam arti yang luas. Dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian kitab itu dengan benar. Fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Maka karena kami sudah turunkan agama ini, maka sembahlah Allah dengan ikhlas, ya. Allah lillahid dinul khalisan. Karena bagi Allah agama yang benar ya agama yang seperti itu, agama yang dijalankan dengan ikhlas, ya. Nah, ini Ibnu Qayyim mencantumkan satu ayat yang tidak ada kata ikhlasnya nih.
Kenapa ini Ibnu Qayyim mencantumkan ada satu ayat yang tidak ada kata ikhlas? Ada dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi hidup dan mati ini dicipta Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Nah, Fudail, salah seorang ulama yang terkenal berkata, Fudail menafsirkan ayat 2 daripada surah Al-Mulk tadi, maksud yang lebih baik ahsanu amala itu katanya, maksud yang lebih baik dari ayat di atas itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Hidup dan mati ini diciptakan hanya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Apa yang dimaksud paling baik amalnya? Kata Fudail, yang paling ikhlas, yang paling ikhlas. Jadi kalau gitu memang ya puncak beragama itu adalah ikhlas. Ikhlas. Kalau orang sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertanya kepadanya, kepada Fudail. Fudail ini biasa dipanggil Abu Ali. Wahai Abu Ali, apakah amal yang paling ikhlas dan paling benar itu? Karena yang paling amal yang paling baik itu yang paling ikhlas dan paling benar. Terus apa itu amal yang paling ikhlas dan paling benar? Maka beliau menjawab, sesungguhnya jika amal itu ikhlas tapi tidak benar, maka dia tidak akan diterima. Ya, kata beliau, kalau amal itu ikhlas tapi tidak benar, maka dia tidak diterima. Atau jika amal itu benar tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Juga tidak diterima. Yang ikhlas itu kalau dikerjakan karena Allah, dan yang benar itu kalau dikerjakan menurut sunnah Nabi. Maka kemudian beliau membaca ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berkeinginan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia kalau beramal itu amalnya harus soleh, dan dalam beramal amal itu tidak boleh ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling baik, manusia yang paling baik dalam hidupnya adalah yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Yang ikhlas, kata Fudail, adalah perbuatan amal itu hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Yang benar adalah bentuk cara melaksanakan perbuatan itu sesuai dengan sunnah Rasul. Maka kemudian beliau mengutip ayat, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal, tapi amal yang soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang sesuai dengan sunnah. Dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada? Ikhlas. Iya. Dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Kemudian di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang paling baik agamanya. Kalau tadi kan yang paling baik hidupnya. Iya, kan tadi orang diciptakan hidup ini untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Udah terjawab tadi jawabannya, siapa yang paling baik amalnya? Yakni yang paling ikhlas dan paling benar amalnya. Lalu siapa yang paling baik agamanya menurut Al-Qur'an? Wa man ahsanu dinan. Ya. Siapa yang lebih baik agamanya? Mimman aslama wajhalillah, daripada orang yang pasrah, ya, memasrahkan wajahnya, visi misinya kemana dia menghadap dalam hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling baik agamanya. Yani orang yang hidupnya itu hanya dihadapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun dia menghadap, sebenarnya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita kan naik kereta, kadang menghadap ke timur, kadang menghadap ke barat, naik pesawat, naik mobil kemana, kerja di jasa, kerja di industri manufaktur,
Wajah ini menghadap kemana-mana dalam bekerja beraktivitas. Tapi orang yang paling baik agamanya dalam pekerjaan dan aktivitasnya itu pada hakikatnya dia hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling baik agamanya. Wa huwa muhsin, plus satu syarat, dia ihsan. Ya, dia adalah orang yang ihsan. Ini kita udah bahas ya tentang ihsan hadis ini bulan lalu. Ya, kalau ada Bapak Ibu jamaah yang masih ingat bulan lalu pembahasan kita tentang muraqabah. Tentang muraqabah kita membahas satu hadis panjang dari Rasulullah ketika didatangi oleh Jibril, dan Jibril bertanya tentang ihsan. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku apa itu ihsan. Lalu Nabi kita mengatakan ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kalau dia tidak melihatmu, maka kalau engkau tidak melihat, maka yakinlah dia melihatmu. Iya. Itu bulan lalu kita. Mungkin ada yang bertanya, kalau kita yakin Allah melihat kita beribadah, itu masih bisa ya. Tapi kalau kita melihat Allah dalam beribadah itu bagaimana itu? Iya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kalau kita meyakini Allah melihat kita waktu beribadah, itu mungkin orang masih paham, bisa menjelaskan, karena Allah Maha melihat. Jadi kita beribadah, kita yakin Allah lihat kita. Iya, Allah lihat kita ketika kita berdiri, takbir, ruku, sujud. Itu mungkin masih orang bisa menjelaskan. Iya, dia bisa merasakan dan bisa menjelaskan. Tapi kalau kita beribadah seakan-akan melihat Allah, bagaimana menjelaskannya itu? Iya. Mana menjelaskannya? Kita beribadah seakan-akan melihat Allah, dan harus orang sampai di situ. Kalau tidak sampai di situ, belum ihsan. Belum ihsan, belum sampai kepada puncak beragama. Nah, kalau saya yang sependek pemahaman saya yang naif ini, saya memahami seakan-akan melihat Allah dalam beribadah itu adalah kita merasakan, bukan melihat dengan mata, karena tidak mungkin kita melihat dengan mata Allah. Tapi kita merasakan bahwa seluruh gerak-gerik kita dalam sholat itu, dalam ibadah itu adalah Allah juga yang menggerakkan. Ya, Allah juga yang menggerakkan. Jadi waktu kita berdiri, Allah yang bikin kita berdiri. Kita lihat diri kita, Allah dibuat berdiri, Allah buat berdiri kita, Allah buat ruku kita, Allah buat sujud kita, Allah buat kita mengingat, Allah buat kita melafaz. Semua Allah yang menggerakkan kita. Ya. Seakan-akan kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Waktu Bapak Ibu sedekah, Allah lihat itu, Allah seakan-akan menggerakkan tangan kita bersedekah kepada orang. Jadi bukan kita yang, Allah melalui tangan kita, Allah menggerakkan kita itu. Nah, kalau orang sudah sampai ke situ, ya itu disebut dengan ihsan. Jadi yang dia rasakan itu Allah yang menggerakkan dirinya untuk melakukan kebaikan atau ibadah. Makanya kan ada orang terkadang menyebutnya siapa yang menyembah dan siapa yang disembah, pada hakikatnya ya dia juga, ya maksudnya dia seperti itu. Jadi yang menggerakkan orang sholat itu kan Allah juga, sedangkan yang disembah adalah Allah juga. Jadi beda hamba dengan Allah, tapi ketika dia sholat yang menggerakkan dan yang disembah ya dia juga, dia Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi saya ulangi, orang yang paling baik hidupnya tadi kita udah ketemu, sekarang orang yang paling baik agamanya udah ketemu juga. Jadi bukan orang yang paling baik hidupnya paling panjang umurnya, belum tentu. Bukan orang yang paling baik agamanya kalau sudah haji, belum tentu. Bukan orang yang paling baik agamanya kalau sudah sarjana agama, belum tentu. Bukan orang yang paling baik agamanya kalau sudah berpakaian gamis, belum tentu. Bukan orang yang paling baik agamanya kalau namanya Muhammad, belum tentu.
Yang paling baik agamanya adalah orang yang ikhlas dalam beragama. Dan dia muhsin, dia sudah sampai kepada berbuat amal dalam keadaan ihsan. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, yang ingin disampaikan Ibnu Qayyim dalam bab ini, bahwa nanti di akhirat itu banyak sekali orang kecewa dengan amal-amal baiknya di dunia. Beliau mengutip surah Al-Furqan ayat 23, wa qaddimna ila ma amilu min amalin. Nanti di akhirat amal-amal orang dihadapkan di depannya, diletakkan di depannya, ini amalmu, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu amal itu dijadikan Allah berterbangan seperti debu. Artinya nggak ada nilainya semua amal baiknya dulu di dunia, ya. Jadi diperlihatkan, ini dulu sholatmu, ini dulu puasamu, hajimu, sedekahmu, ini diperlihatkan saja, lalu diterbangkan seperti debu berterbangan, hilang begitu saja. Mengapa amal-amal di akhirat dihilang berterbangan? Karena dia tidak dilakukan dengan ikhlas, ya, dia tidak lakukan dengan ikhlas. Jadi dia dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sekali-sekali engkau tidak akan dibiarkan hingga engkau mengerjakan satu amal hanya untuk mencari wajah Allah. Jadi kata Rasulullah, kalau beramal jangan beramal kecuali karena mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna mencari wajah Allah? Artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau engkau sudah melakukan itu, tidaklah engkau melakukan amal yang ikhlas itu illa zdadat bihi khairan wa darajatan wa rafa'atan, kecuali amalmu itu akan menambah kebaikan, mengangkat derajat, mempertinggi derajat. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, orang melakukan perbuatan yang sama, mengikuti rukun yang sama dalam agama, tapi akan memberikan hasil yang berbeda karena keikhlasan yang berbeda. Keikhlasan yang berbeda. Sama-sama berbuat baik, sama-sama beramal soleh, sama-sama beribadah, tapi karena keikhlasannya berbeda, efeknya terhadap dirinya itu perbedaannya sangat signifikan. Satunya nggak bikin apa-apa, satunya langsung melejit derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena keikhlasannya, ya. Imam Al-Ghazali itu diceritakan pernah bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali penulis buku Ihya Ulumuddin yang terkenal itu. Jadi beliau bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menangis terisak-isak, Imam Al-Ghazali ini, ya. Menangis terisak-isak. Kenapa hamba sehina ini bisa diberi kesempatan berjumpa dengan wajah suci Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu dia penasaran, dia berdoa kepada Allah satu malam, ya Allah, amal apa kiranya yang pernah saya lakukan sehingga engkau sudi, ya, membuat saya dalam mimpi, meskipun dalam mimpi berjumpa dengan kemuliaan, ya. Jadi Imam Al-Ghazali seakan-akan pengen tahu apa yang membuat Allah berkenan, ya, membuat dia mendapatkan mimpi berjumpa, memandang kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali, ya. Apakah mungkin karena dia udah nulis kitab banyak, apakah karena dia rajin salat tahajud, apakah karena dia rajin bersedekah? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala membuat dia mimpi lagi dan dikasih tahu amalan mana yang bikin Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Muhammad, kan Imam Al-Ghazali itu namanya Muhammad, ya. Namanya Imam Al-Ghazali itu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya. Jadi namanya Muhammad, nama bapaknya Muhammad, nama kakeknya Muhammad juga. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kan apa yang bikin kamu, apa yang bikin aku itu, ya Allah? Kata Allah, kamu tidak ingat dulu kamu pernah lagi asiknya nulis kitab. Jadi pulpen orang dulu itu kan tintanya itu bukan dimasukkan, jadi di gini-gini.
dicelupkan, nulis lagi, celupkan, nulis lagi. Nah, di ujung pulpennya di atas ada tinta tuh nyangkut. Jadi ada lubang, mungkin ada tinta nyangkut di atas. Jadi dia nulis, terus ada lalat mampir minum itu tinta itu. Nah, kemudian dia lihat lalat itu mampir minum, saking ikhlasnya itu memberi kesempatan itu lalat minum, dia berhenti menulis kitab sampai lalat itu puas. Lalu dia pergi, lalu dia lanjutkan. Nah, itulah kata Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan untuk diberi kesempatan. Jadi kadang dalam hidup ini di dunia mungkin kita ada melakukan amal baik yang sedemikian ikhlas, itu mengangkat derajat orang jauh lebih tinggi daripada mungkin perbuatan baik yang dilakukan tidak ikhlas. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melakukan sesuatu karena Allah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang berperang karena riya, berperang karena keberanian dan kesatriaan. Ditanya beliau, mana itu, yang mana yang seperti itu yang di jalan Allah? Kata Nabi, bukan ketiga-tiganya. Jadi kalau orang berperang karena mau dia disebut orang hebat, itu riya. Atau mau disebut berani atau mau disebut kesatria, itu bukan seperti itu di jalan Allah. Maka beliau mengatakan orang yang berperang agar kalimat Allah lah yang paling tinggi, maka itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia benar-benar berperang karena Allah, bukan karena apa-apa. Ini orang diperang, Pak, di jihad gitu. Beliau juga pernah mengabarkan dalam sebuah hadis, ini hadis sahih ya, dalam riwayat Imam Muslim. Ada 3 golongan yang mula-mula diperintahkan masuk neraka nanti di akhirat. Siapa itu 3 golongan yang mula-mula? Sebenarnya bukan pertama ya, dalam teks hadis itu saya ingat saya mula-mula ya, mula-mula diperintahkan masuk neraka. Siapa itu di antara mereka 3 golongan? Yang pertama adalah qari, Pak. Orang yang gemar baca Quran, yang diperintahkan masuk ke neraka. Yang kedua adalah orang yang mati syahid, orang yang mati dalam perang bersama Nabi. Dan yang ketiga adalah orang yang rajin bersedekah. Ini ketiga kelompok ini yang mula-mula didorong masuk ke neraka. Kenapa? Karena yang qori ini kegemarannya baca Quran bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mau disebut sebagai qori. Ya, mau disebut sebagai qori. Suaranya bagus, ya. Apa namanya? Sekolahnya di tempat yang hebat, ya, baca Quran. Orang yang mati di perang, terbunuh di perang Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan neraka karena dia mau dibilang hebat, mau dapat tanda jasa pahlawan, mau dikuburkan di taman makam pahlawan, ya. Orang yang dikuburkan di taman makam pahlawan itu bukan dia yang mau, pemerintah yang mau karena menghargai, masyarakat yang mau, bukan dia. Lah kalau dia berperang masuk tentara karena nanti mau dikuburkan di situ, tidak ikhlas tentunya. Bahkan ada orang sudah jelas mau diangkat pahlawan, mau dikuburkan di situ, dia tidak mau. Ada orang seperti itu. Ya mungkin dia mengajarkan anak keturunannya bahwa tujuan saya dulu berjuang, ayah dulu berjuang, begitu, bukan supaya seperti itu. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang rajin bersedekah dimasukkan juga ke dalam neraka karena tujuannya bersedekah ya untuk 2024. Jadi apa namanya? Itu yang pertama, kata ini riwayat saya di Imam Muslim. Saya baca di sini di riwayat Imam Muslim, disampaikan oleh Abu Hurairah kalau saya tidak salah. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi ini menarik, Bapak Ibu jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah yang paling baik, aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa mengerjakan suatu amal yang di dalamnya ia menyekutukan aku, jadi tujuannya itu selain aku, maka dia menjadi milik yang dia sekutukan dan aku berlepas diri darinya," kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang hambaku yang berbuat baik bukan karena aku, maka dia milik tempat dia berbuat baik, tujuannya dia berbuat baik, dan aku berlepas diri dari dia. Dalam hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Pergilah lalu ambillah pahalamu dari orang yang amalmu kamu tujukan. Kamu tidak punya pahala di sisi kami." Ya.
la ajra laka indina, enggak ada pahala dari sisi kami karena kamu berbuat untuk selainku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dan jemaah sekalian berbahagia, kalau kita mengikuti penjelasan Ibnu Qayyim di atas, maka ada banyak definisi terkait dengan ikhlas, dan juga ada yang dekat dengan ikhlas, yaitu sidik. Namun tujuannya sama, kata Ibnu Qayyim. Ada yang berpendapat ikhlas artinya menyendirikan Allah sebagai tujuan dan ketaatan. Itu bagus definisi itu. Ikhlas itu artinya menyendirikan Allah dalam tujuan dan ketaatan. Jadi, hanya Allah sebagai tujuan kita dalam ketaatan. Ada juga yang berpendapat ikhlas artinya membersihkan perbuatan dari selain Allah, saya dari makhluk, ya. Ada yang berpendapat ikhlas menjaga amal dari perhatian manusia, termasuk manusia itu adalah diri kita sendiri, ya. Jadi ada juga orang berbuat baik karena supaya dia bangga, itu juga sudah melenceng itu, ya. Dia berbuat baik supaya dia bangga, itu juga melenceng. Sedangkan sidik artinya menjaga amal dari jadi menjaga amal dari perbuatan diri sendiri itu namanya sidik. Sedangkan orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak riya, dan orang yang sodik atau melakukan sidik itu artinya tidak ujub. Jadi kalau riya itu kan lari keluar, ya, kalau ujub lari ke dalam, tapi dua-duanya tidak ikhlas. Jadi, ikhlas tidak bisa sempurna kecuali dengan sidik, dan sidik tidak bisa sempurna kecuali dengan ikhlas, dan keduanya tidak sempurna kecuali dengan sabar. Maksudnya sabar ini adalah modal untuk menghadirkan itu atau menghasilkan keduanya. Nah, Ibnu Qayyim juga mengatakan kalau ada orang merasa ikhlas, itu juga artinya belum ikhlas. Iya. Jadi kalau ada orang merasa ikhlas juga artinya belum ikhlas. Maka dia perlu ikhlas dari ikhlasnya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada orang merasa ikhlas, alhamdulillah saya sudah ikhlas, itu artinya belum ikhlas, ya, dia belum ikhlas. Jadi orang yang ikhlas, kata beliau, tidak lagi melihat ikhlasnya. Nah, orang inilah yang betul-betul disebut mukhlis, ya. Tandanya katanya itu adalah sama dan selarasnya perbuatan lahir dan batin. Jadi kalau perlu perbuatan lahir yang keluar itu selaras dengan yang ke dalam, nah itu tanda daripada perbuatan yang ikhlas. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, dari buku tersebut ini ada 3 kata-kata yang terakhir ini bagus sekali, ini kita perhatikan. Ini dikutip oleh Ibnu Qayyim dari Al-Fudail, Al-Junaid, dan Yusuf bin Husain. Kata Al-Fudail, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, sedangkan mengerjakan amal karena manusia adalah syirik. Sedangkan ikhlas ialah jika Allah memberikan anugerah kepadamu meninggalkan keduanya. Nah, jadi tidak syirik dan tidak riya. Kita udah tahu arti riya dan syirik, ya. Jadi kalau kita tidak berbuat sesuatu karena takut dicela manusia, itu namanya riya. Tapi kalau kita berbuat sesuatu supaya disukai orang, itu namanya syirik. Nah, ikhlas itu bebas dari keduanya. Jadi kalau ikhlas sudah bebas dari keduanya, bebas dari syirik, bebas dari riya. Nah, itu sudah ikhlas. Nah, ini lagi menarik nih. Al-Junaid berkata, ikhlas itu rahasia antara Allah dengan hamba. Ya, sehingga ikhlasnya seorang hamba itu tidak diketahui oleh malaikat. Jadi malaikat tidak catat itu. Kenapa malaikat tidak catat ikhlasnya seorang hamba kepada Allah? Karena itu rahasia berdua hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu keikhlasan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Kemudian setan pun juga tidak tahu, sehingga setan tidak bisa merusaknya keikhlasan seorang hamba di hadapan Tuhan. Jadi malaikat tidak tahu, setan juga tidak tahu kalau orang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsunya di dalam dirinya pun tidak tahu, sehingga nafsunya tidak bisa memalingkan dia keikhlasannya itu.
Jadi memang udah nggak ada di atasnya ini ikhlas ini. Ya. Malaikat tidak tahu, setan tidak tahu, nafsu pun tidak tahu. Yang tahu siapa? Hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu. Nah, tentang ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian berbahagia, saya selalu mengambil perumpamaan cinta Majnun kepada Laila. Saya sudah sering sampaikan, tapi ada satu cerita Majnun Laila mungkin saya belum sampaikan ya. Jadi Majnun itu kan digambarkan laki-laki yang cintanya kepada Laila nggak ada taranya, nggak ada ukurannya. Sampai-sampai Majnun itu waktu Laila meninggal itu dia nggak mau pergi dari kuburannya Laila, sampai akhirnya Majnun meninggal di situ di samping kuburannya Laila. Kan nggak ada orang seperti ini. Namanya juga cerita ya. Tapi cerita ini menggambarkan bahwa cinta Majnun kepada Laila itu nggak bisa diukur. Nah, begitulah cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada cerita Bapak Ibu tentang satu waktu, kan ceritanya itu orang tuanya Laila tidak setuju dengan Majnun. Majnun ini nama aslinya Qais ya, Qais. Jadi orang tua Laila ini tidak setuju dengan Qais ini, tidak sederajat lah menurut orang tua Laila. Tapi orang tuanya mengakui cinta Majnun ini luar biasa kepada anaknya. Nah, suatu saat sampai Majnun ini pergi dari kampung itu karena kan tidak disetujui. Tapi dia pergi kampungnya nggak jauh dan dia naik ke agak bukit, bikin gubuk kecil di sana. Terus dia bikin satu lubang itu hanya menghadap ke rumah Laila. Jadi dia hanya menghadap ke rumah Laila. Jadi setiap bangun tidur dia hanya melihat rumah Laila. Dan tidak ada yang ada dia pikirkan kecuali Laila Majnun ini. Nah, begitulah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah jatuh cinta kepada Allah. Nah, ada satu cerita, ini orang tua Qais, karena sudah orang tua Laila, karena supaya Laila ini dilihat oleh orang-orang lain, laki-laki lain, maka orang tuanya bikin hajatan, mungkin katakanlah ulang tahunnya Laila, supaya orang datang ngasih selamat kepada Laila. Nah, jadi para laki-laki itu berantrian itu untuk mendapatkan kue dari Laila. Jadi dia bawa piring kasih kue oleh Laila. Kan begitu kalau ulang tahun ya. Datang depan Laila kasih gitu. Nah, Qais Majnun ini juga ikut antri. Ya, tentu tidak disukai oleh orang tuanya Laila, tapi dia tetap antri sampai bagiannya bukannya dikasih kue oleh Laila, malah piringnya diambil kemudian dipecahkan oleh Laila. Ya, pecahkan oleh Laila, orang tuanya senang. Laila sudah tidak suka sama Majnun. Nah, laki-laki lain yang mau ke Laila juga udah suka ini. Senang dia karena Majnun sudah dipecahkan piringnya oleh Laila. Tapi Majnun tenang-tenang saja. Dia tetap senyum, balik lagi, putar lagi, mulai ngantri lagi dia. Ngantri lagi orang satu-satu sampai depan Laila, dipecahkan lagi dia piringnya. Dia senyum aja tenang, muter lagi ngantri. Orang semua sudah makan, dia ngantri terus karena sudah 2 kali dipecahkan piringnya oleh Laila. Sampai 3 kali dipecahkan piringnya, dia tetap tenang, mau muter lagi. Orang tahan, dia nanya, kenapa Majnun kamu tetap senang dipecahkan piringnya oleh Laila? Iya, kenapa kamu? Apa kata Majnun? Apa kata Majnun? Kata Majnun, begitulah cara Laila kalau dia ingin bertemu saya berkali-kali. Jadi orang pencinta seperti itu, Pak, dia tidak pernah berpikiran negatif terhadap siapa yang dicintainya. Ya, begitulah cara Laila kalau ingin bertemu saya berkali-kali. Dia sengaja pecahkan piring saya supaya saya ngantri lagi dan berjumpa dengan saya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, begitulah orang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang takdir yang Allah berikan kepada dia, dia tak pernah bersangka buruk kepada Tuhannya. Karena dia yakin Tuhannya mencintai dia. Ya, Tuhannya mencintai. Dan orang lain tidak tahu. Begitulah kata Al-Junaid, bahwa ikhlas itu yang tahu hanya pencinta dan yang dicintai. Nggak ada orang lain yang tahu. Ya. Hanya hamba dan Tuhannya yang tahu. Ya.
Jadi ikhlasnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang tahu. Sampai kata Junaid, malaikat pun tidak tahu keikhlasan seorang hamba di hadapan Tuhan. Malaikat tidak tahu, setan tidak tahu, hawa nafsunya Allah Subhanahu wa taala. Antara Laila dan Majnun saja yang tahu. Ya, begitulah kira-kira Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Jadi ikhlas ini adalah puncak beragama. Sebaik-baik hidup adalah orang yang ikhlas, sebaik-baik beragama adalah ikhlas. Mungkin demikian ya, karena waktunya.